Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Kanal digital yang tak pernah takut bertanya dan tak gentar menuntut keterbukaan informasi untuk publik. Baru-baru ini ada putusan penting dari Komisi Informasi Pusat yang disebut KIP yang memerintahkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo harus dibuka untuk publik sebagai informasi yang terbuka. Itu bukan sekedar isu biasa. Sengketa tersebut dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh Bonatua Silalahi kepada Komisi Informasi Pusat dan berujung pada putusan yang memaksa Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menyerahkan dokumen ijazah Jokowi yang dipakai saat pencalonan 2 periode presiden. Tapi apa artinya keputusan ini? Kenapa putusan KIP ini jadi sorotan nasional? Dan mengapa dalam sidang Citizen Lawsuit di Solo ijazah asli itu tidak kunjung ditunjukkan? Itulah yang akan kita bongkar secara tuntas dalam episode ini. Apakah ini soal keterbukaan informasi, tepat guna hukum, atau sesuatu yang lebih besar dari sekedar lembaran kertas? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke inti sengketa informasi ini, penting untuk memahami siapa yang terlibat dan apa konteksnya. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat 2 periode dari 2014 hingga 2024. Yang jadi sorotan publik belakangan ini adalah ijazah S1 yang ia peroleh dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan saat maju menjadi presiden. Isu ini bermula dari klaim dan dugaan mengenai keaslian ijazah, termasuk analisis font dan tanda tangan yang diperdebatkan di media sosial dan ruang hukum. Beberapa pihak bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan yang menantang keabsahan ijazah Jokowi yang berujung pada polemik nasional sepanjang 2025. Aktivitas ini tak hanya berhenti di media sosial. Kasusnya bergerak ke ranah birokrasi dan hukum, termasuk sengketa melalui mekanisme akses informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Intinya, publik mempertanyakan apakah sebuah ijazah yang dipakai sebagai syarat pencalonan pejabat tinggi negara bisa atau tidak menjadi informasi yang terbuka. Sekaligus apakah klaim keaslian ijazah itu benar atau tidak. KIP kemudian menjadi salah satu institusi yang mengeluarkan putusan penting dalam sengketa dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Sengketa ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada rangkaian langkah formal yang dilakukan oleh seorang warga negara. Yang pertama, permintaan dokumen ke lembaga negara. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pertama kali meminta salinan dokumen premier ijazah Joko Widodo yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Ia menyatakan bahwa dokumen itu penting untuk penelitian yang membutuhkan data terverifikasi dan tervalidasi. Namun permintaan itu tidak dipenuhi oleh ANRI. Karena menurut lembaga tersebut dokumen itu tidak tersedia atau tidak dikuasai lembaga. How come ya? Yang kedua, gugatan ke Komisi Informasi Pusat. Merasa haknya sebagai pemohon informasi publik diabaikan, Bonatua Silalahi kemudian mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat. Pada akhirnya, sidang sengketa informasi ini dimulai pada Oktober 2025 dengan ANRI sebagai termohon awal karena dokumen tidak diberikan.
Majelis sidang mempertanyakan dasar alasan permintaan bona tua, termasuk apakah Andri memang menguasai ijazah tersebut sebagai arsip. Yang ketiga, permintaan tambahan ke KPU. Selain Andri, Bonatua juga mengajukan permintaan dokumen terkait ijazah Jokowi yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan presiden ke Komisi Pemilihan Umum, termasuk ijazah dari pemilihan 2014 dan 2019, serta beberapa rincian informasi yang hingga saat itu disensor atau tidak dibuka sama sekali. Yang keempat, tawaran bersyarat dan penolakan sebagai permintaan. Dalam prosesnya sempat muncul tawaran tertutup kepada Bonatua untuk melihat beberapa item dalam ijazah tersebut secara eksklusif. Namun ia menolak karena tujuannya adalah keterbukaan informasi ke publik secara menyeluruh, bukan sekedar melihat dari dekat. Setelah melalui proses pemeriksaan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat KIP akhirnya mengeluarkan putusan yang menjadi titik penting dalam kasus ini. Pada 13 Januari 2026, Majelis Komisioner KIP yang dipimpin oleh Ketua Majelis Handoko Agung Saputro membacakan putusan dalam sengketa informasi publik antara pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai termohon. Dalam putusannya, KIP mengabulkan permohonan Bonatua secara keseluruhan. KIP menyatakan bahwa salinan ijazah Presiden ke-7 RI ini Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada pemilihan Presiden 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 adalah informasi yang bersifat terbuka untuk publik. Ya, saya katakan sekali lagi, untuk publik. Jadi harus dibuka ijazahnya tersebut. Putusan tersebut juga memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan lengkap dokumen ijazah tersebut kepada pemohon sesuai dengan permintaan dalam sengketa informasi. Artinya dokumen itu tidak boleh lagi disimpan eksklusif atau tertutup bagi publik. KIP menjelaskan bahwa jika KPU tidak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PETUN) dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah putusan dibacakan, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap inkrah dan bisa dieksekusi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Putusan ini disambut berbagai respon publik dan menjadi momentum penting dalam perdebatan soal keterbukaan dokumen pejabat publik. Namun apakah putusan ini dijalankan sepenuhnya? Di tengah sengketa informasi dan tuduhan yang beredar, Joko Widodo sendiri pernah memberikan pernyataan terbuka terkait soal ijazah yang kini jadi sorotan publik. Saat polemik ini sedang ramai, Jokowi menyatakan bahwa ia siap menunjukkan ijazah aslinya, tetapi hanya jika diminta secara resmi oleh pengadilan atau hakim dalam proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan tersebut ia sampaikan beberapa kali kepada media saat menjawab pertanyaan seputar tuduhan ijazah palsu. Dalam satu kesempatan di Solo, Jokowi menegaskan, "Saya akan tunjukkan ijazah asli jika pengadilan yang meminta." Ucapan tersebut ia sampaikan setelah menerima sejumlah massa yang mempertanyakan keterbukaan dokumen akademiknya. Lebih lanjut, setelah diperiksa oleh penyidik di Bareskrim Polri, Jokowi juga kembali menegaskan bahwa di dalam konteks proses hukum ia siap membuka ijazahnya di hadapan pengadilan kapanpun diminta secara resmi oleh hakim. Pernyataan Jokowi ini sering dikutip sebagai dasar bahwa kunci keterbukaan bukan pada niat pribadi, tapi pada mekanisme formal pengadilan, yang menurut beliau adalah tempat yang tepat
untuk mempertanggungjawabkan dokumen tersebut. Pernyataan serupa yang diucapkan oleh mantan Presiden Joko Widodo penting dicatat karena berulang kali dipublikasikan oleh media nasional terpercaya terkait keterbukaan dokumen akademik Jokowi dalam kerangka yang legal. Namun apa yang sebenarnya terjadi di arena hukum berikutnya, di mana pertanyaan tersebut diuji, terutama ketika kasus ini dibawa ke sidang citizen lawsuit di Solo. Kasus tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum melalui mekanisme yang dikenal sebagai citizen lawsuit (CLS), sebuah gugatan perdata yang diajukan oleh warga negara atas dugaan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta di Solo, Jawa Tengah. Pada 13 Januari 2026, Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang gugatan CLS nomor 211-G-PDT-G-2025-PN-SKT yang diajukan oleh dua orang warga, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Keduanya alumnus UGM terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai tergugat pertama. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim dipimpin oleh Ahmad Satibi bersama Aris Gunawan dan Lulik Jati Kumoro, dan dimulai dengan agenda pemeriksaan bukti surat serta pemeriksaan saksi fakta yang diajukan pihak penggugat. Sidang tersebut menarik perhatian publik. Banyak masyarakat hadir untuk menyaksikan proses persidangan secara langsung, bahkan hingga memadati ruangan sidang dan area luar gedung pengadilan. Dalam persidangan tersebut, beberapa saksi fakta dihadirkan. Di antaranya adalah Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, yang tampil memberikan kesaksian kepada majelis hakim terkait materi gugatan tersebut. Ugroseno menyampaikan kepada hakim bahwa foto dalam ijazah yang beredar di media sosial menurut pengamatannya berbeda secara visual dengan sosok Jokowi yang ia kenal, termasuk pembahasan aspek foto dan format dokumen yang dipersoalkan oleh penggugat. Namun dalam sidang tersebut, pihak kuasa hukum Jokowi belum dapat menghadirkan ijazah asli kliennya sebagai bukti. Kuasa hukum menjelaskan bahwa dokumen tersebut masih dalam penguasaan aparat penegak hukum Polda Metro Jaya, sehingga tidak bisa langsung diajukan di hadapan majelis. Menurut kuasa hukum, mereka telah mengajukan permohonan pinjam pakai ijazah asli kepada Polda Metro Jaya. Namun hingga sidang berjalan, surat permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan, sehingga ijazah tidak bisa diajukan sebagai bukti di persidangan. Dengan begitu, meskipun dalam sidang tersebut Jokowi sebagai tergugat belum hadir secara langsung dan ijazah aslinya belum bisa diajukan sebagai bukti, proses hukum tetap berjalan. Pemeriksaan saksi tetap dilakukan dan persidangan dijadwalkan untuk dilanjutkan pada agenda berikutnya. Setelah meninjau putusan Komisi Informasi Pusat dan perjalanan sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta, sekarang saatnya kita melakukan analisis kritis berdasarkan fakta, bukan sekedar opini semata. Fakta yang pertama, KIP secara tegas menentukan bahwa salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, adalah informasi publik yang terbuka dan KPU wajib menyerahkan salinannya kepada pemohon apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut berarti apa? Menurut aturan keterbukaan informasi, dokumen tersebut tidak boleh disembunyikan dari publik selama proses hukum terkait tidak sedang menutupinya secara sah. Fakta yang kedua,
Namun dalam persidangan CLS di Solo, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya tidak bisa menghadirkan ijazah asli sebagai bukti karena dokumen sedang dikuasai penyidik kepolisian dan permohonan pinjam pakai kepada aparat belum dikabulkan sampai saat sidang berlangsung. Berarti terdapat kontradiksi prosedural yang nyata. Di satu sisi KIP menyatakan dokumen itu terbuka, di sisi lain proses hukum yang berlangsung membuat dokumen itu tidak tampil di ruang sidang karena alasan administratif penegakan hukum. Hal tersebut memunculkan dua pertanyaan penting. Apakah memang sudah ada mekanisme yang jelas agar kepolisian mengembalikan atau mengeluarkan dokumen yang menjadi subjek informasi publik? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah intervensi penegakan hukum ini harus dibarengi dengan asas keterbukaan informasi publik demi kepentingan transparansi? Kedua pertanyaan tersebut bukan rumor. Ini adalah pertanyaan yang layak ditanyakan oleh publik berdasarkan proses yang berjalan. Fakta yang ketiga, dalam persidangan CLS, citizen lawsuit, sejumlah saksi fakta dihadirkan yang memberikan kesaksian terkait materi gugatan. Namun hakim masih terus memeriksa bukti surat dari penggugat dan belum menyatakan keputusan final. Artinya hingga hari ini belum ada putusan final yang menyatakan ijazah itu palsu atau asli. Proses pembuktian masih berlangsung. Dengan demikian, isu ijazah palsu secara hukum belum diputuskan bersalah atau benar berdasarkan fakta di pengadilan saat ini. Yang ada hanyalah proses pemeriksaan dan saksi yang memberikan pendapatnya. Oke, fakta keempat. Keterbukaan informasi bukan hanya soal dokumen yang diserahkan atau tidak, tetapi hak publik untuk mendapatkan informasi yang relevan dan bisa diuji kebenarannya, termasuk untuk membandingkan dokumen yang diserahkan dengan versi yang beredar di masyarakat untuk verifikasi independen. Putusan KIP menunjukkan bahwa keterbukaan dokumen yang relevan untuk kepentingan publik adalah hak yang harus dilindungi, bukan dihambat. Ketika dokumen itu tidak tersedia di ruang sidang karena alasan administratif, maka sebenarnya yang menjadi fokus utama publik adalah siapa yang bertanggung jawab menjamin kepatuhan putusan KIP, apa sanksi jika dokumen tersebut tidak diserahkan secara penuh sesuai putusan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan isu keterbukaan dan akses informasi publik dalam praktik, bukan sekedar narasi politik. Sebelum kita masuk ke ajakan untuk bertindak, ada baiknya kita memahami landasan hukum yang menempatkan akses informasi sebagai hak publik, bukan sekedar wacana belaka. Oke, hak asasi yang dijamin konstitusi. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dibuka secara publik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini didukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan pelaksanaan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi bukan sekedar formalitas, tapi hak konstitusional yang dijamin hukum. KIP dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang KIP menetapkan bahwa informasi publik harus disediakan secara cepat, sederhana, dan gratis. Serta badan publik wajib menyediakan informasi yang relevan secara proaktif atau atas permintaan. Jika badan publik menolak, alasan penolakan harus jelas dan berdasarkan pada ketentuan yang sah. Hal ini berarti dokumen yang menjadi dasar persyaratan jabatan publik
termasuk ijazah yang diserahkan ke KPU saat pendaftaran calon presiden, dapat dikategorikan sebagai informasi yang semestinya bisa diakses oleh masyarakat, kecuali ada alasan hukum yang kuat yang sah untuk dikecualikan. Diskursus hukum akademik dokumen pejabat. Akses terhadap dokumen seperti ijazah publik sempat menjadi subjek gugatan uji material di Mahkamah Konstitusi RI, meskipun Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa formulasi gugatan pada tahap awal belum dapat diterima. Diskusi tersebut menunjukkan adanya ketertarikan publik dan pencarian kepastian hukum mengenai apakah ijazah pejabat itu semestinya informasi yang terbuka atau justru termasuk kategori yang dikecualikan. Diskusi semacam ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan dokumen personal seperti ijazah berada dalam ranah yang kompleks karena bersinggungan dengan perlindungan data pribadi, ketika dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan jabatan publik dan validasi legalitas kebijakan negara, maka hak publik untuk mengaksesnya mendapatkan kekuatan hukum penting melalui Undang-Undang KIP. Prinsip good governance. Para pakar tata kelola pemerintahan, good governance dan pembela keterbukaan informasi menegaskan bahwa akses informasi publik adalah alat penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan negara. Keterbukaan informasi yang baik mencegah praktik yang tidak akuntabel dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. Presiden kelembagaan. Banyak badan publik di Indonesia termasuk kementerian telah memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari KIP atas komitmennya menyediakan informasi terbuka secara konsisten. Hal itu menjadi contoh implementasi Undang-Undang KIP untuk mewujudkan keterbukaan yang optimal di sejumlah lembaga negara. Dalam konteks tersebut, keterbukaan dokumen yang relevan untuk publik termasuk ijazah yang diajukan sebagai persyaratan jabatan publik bukan saja soal rasa ingin tahu, tapi merupakan hak konstitusional bagi warga negara untuk memverifikasi fakta secara sah dan transparan. Saudara-saudara, dari semua fakta yang sudah kita telusuri, putusan KIP, pernyataan publik, dan proses di pengadilan, satu hal menjadi jelas. Keterbukaan informasi bukan hadiah, melainkan hak warga negara. Kita tidak sedang meminta sesuatu yang di luar hukum. Kita hanya menuntut agar putusan lembaga resmi negara dijalankan sebagaimana mestinya. Jika sebuah dokumen telah dinyatakan sebagai informasi publik, maka ia seharusnya dapat diakses publik melalui mekanisme yang sah. Karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung konstitusi, ada 3 hal yang bisa dan perlu kita lakukan. Yang pertama, kawal pelaksanaan putusan KIP, bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk memastikan lembaga negara patuh pada hukum. Kedua, gunakan jalur yang sah. Hak kita untuk meminta informasi dijamin undang-undang. Kita bisa mengajukan permintaan informasi, keberatan, hingga sengketa informasi tanpa kekerasan, tanpa intimidasi. Ketiga, sebarkan kesadaran. Bantu masyarakat memahami bahwa transparansi adalah fondasi demokrasi, bukan hoax, bukan fitnah, tetapi dokumen, prosedur, dan hukum.
Menuntut keterbukaan bukan berarti menuduh. Menagih pelaksanaan putusan bukan berarti memusuhi. Itu adalah hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum. Jika ijazah itu memang telah dinyatakan sebagai informasi publik, maka biarkan publik melihatnya melalui mekanisme resmi agar semua perdebatan bisa diselesaikan dengan data, bukan asumsi. Saudara-saudara orasi kritis, hari ini kita tidak sedang membicarakan satu orang. Kita sedang membicarakan satu prinsip besar dalam demokrasi, yaitu tidak ada kekuasaan yang kebal dari transparansi. Kita sudah melihat ada putusan resmi Komisi Informasi Pusat, ada pernyataan publik dari pejabat yang bersangkutan, dan ada proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Yang diminta rakyat bukan sensasi, bukan fitnah, bukan keributan. Yang diminta hanya satu, jalankan hukum sebagaimana mestinya. Jika sebuah dokumen telah dinyatakan sebagai informasi publik, maka bukalah. Biarkan fakta berbicara, biarkan publik menilai. Negara yang kuat tidak lahir dari rahasia. Negara yang besar tidak takut pada verifikasi. Dan demokrasi yang sehat hanya bisa hidup di dalam cahaya keterbukaan. Di orasi kritis kami percaya rakyat yang terinformasi adalah rakyat yang berdaulat. Dan kebenaran tidak perlu dilindungi oleh suatu tirai, karena ia cukup kuat untuk berdiri sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Tetap kritis, tetap rasional, dan jangan pernah lelah menuntut transparansi. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Orasi Kritis.